Sebuah puisi belum rampung, kutulis hari ini, karya Jujun Juanda. Sebuah puisi belum rampung kutulis hari ini, sebaris lagi. Sebuah lukisan Indonesiaku. Setelah 79 tahun merdeka. Ya, sebaris lagi puisiku. Masih sebuah kalimat yang belum sempurna. Sejumlah kata yang susunannya masih semrawut, sulit dibaca, dan rancu. Belum bisa dimengerti rakyat. Sebaris lagi puisiku. Masih ku coba terus ku tulis. Meski kusangsikan bakal tuntas, kurakit hari ini. Lantaran sejumlah kata masih tercecer di buku-buku catatan harian. Para pejuang kemerdekaan tercecer pada naskah kertas kerja, hasil seminar, simposium, lokakarya, diskusi, dan saresehan-saresehan. Pada retorika, janji-janji kampanye para kontestan pemilu tercecer di laci meja para jaksa, kepolisian, dan para hakim pengadilan. Pada slogan-slogan spanduk, serta tajuk-tajuk rencana koran, dan surat-surat pembaca. Ya, sebaris lagi puisiku, mungkin bakal tertunda lagi, lantaran sejumlah kata terpuruk dalam nilai rupiah yang kian tak berdaya. Di haru biru gejolak moneter, sementara perjuangan para aktivis organisasi profesi fungsional dan politik masih berkutat di seputar kesibukan. Dari upacara ke upacara, dari kongres ke rakerda, upacara gunting pita dan peletakan batu pertama, dengan biaya lebih tinggi dari program kerja yang masih juga berupa rencana dan rencana. Ya, sebuah puisi masih sedang kutulis hari ini. Sebaris lagi. Sebuah kalimat kunci yang kurancang tak sekedar bernilai estetika, tapi lebih bernilai praktis yang bila dibaca siapapun terasa bermakna. Rasa takut dan pengecut jadi hilang seketika. Rasa lapar serta merta terlupakan. Para penganggur tak lagi putus asa, karena merasa lebih berharga ketimbang sibuk kerja, nyolong uang negara. Ya, sebaris lagi puisiku. Kalau mungkin bisa kutulis demokrasi. Bersama wakil-wakil rakyat dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan yang diselenggarakan sukarela, tanpa biaya, sederhana, dan tanpa retorika. Ya, hari ini belum rampung kutulis. Sebuah puisi sebaris lagi. Sebuah kalimat kunci puisiku nanti. Bikin transparan hari depan Indonesiaku. Sebuah lukisan hitam putih tanpa warna-warni menyilaukan, dengan ukuran 2x2 sama dengan 4. Bukan jadi angka sulap meski kusangsikan. Puisi bakal tuntas kurakit hari ini. Sebaris lagi. Ya, sebaris lagi. Terima kasih. Sebelum saya
berkisah tentang perjalanan dunia jurnalistik. Saya mengawali profesi ini pada tahun 1977. Nah, saat itu masih dalam era Orde Baru. Dalam era Orde Baru, dan di situ sebenarnya sudah ada kebebasan pers. Tapi kita tetap terikat dengan ada kode etik jurnalistik dan ada undang-undang pers gitu ya. Hal yang menarik pada saat itu, kita bebas membuat berita apapun. Apa itu berita kriminal, berita tentang hukum, berita tentang penyalahgunaan wewenang, berita ekonomi, berita olahraga, dan berita-berita umum ya. Tapi ada yang sangat disayangkan oleh teman-teman wartawan saat itu, saat Orde Baru, ketika ada berita-berita yang sangat menyudutkan pemerintah, itu media yang ada di negeri ini dibredel, dan tidak diberi lagi izin SIUP, surat izin usaha penerbitan. Nah, waktu itu era Orde Baru, dan kebetulan Menteri Penerangannya itu adalah Harmoko ya, Pak Harmoko. Pak Harmoko juga sebenarnya mantan wartawan, bahkan pernah jadi ketua PWI pusat gitu ya. Satu-satunya wartawan yang jadi menteri adalah Pak Harmoko. Bahkan kita juga harus bangga, dari profesi wartawan ini ada juga yang jadi wapres. Siapa itu? Adam Malik. Adam Malik gitu. Dan ada wartawan senior kita, Rosihan Anwar. Dia tulisannya sangat tajam sekali begitu. Tapi ya itu, ketika kita menulis berita-berita kontrol sosial yang tajam, media cetak itu dibredel oleh pemerintah. Nah, kalau berbicara masalah sarana dan prasarana, ketika era tahun 70-an 80, itu saya berserta teman-teman jurnalis yang lain membuat berita itu pakai mesin tik. Pakai mesin tik, ya. Kemudian ketika kita membuat berita di depan mesin tik, itu ada tip X ya. Ada tip X. Kalau salah kita tinggal menghapus gitu ya. Nah, kemudian untuk melengkapi berita itu kan harus ada foto. Nah, waktu itu kita menggunakan kamera yang isi film 36 ya. Nah, itu rata-rata wartawan itu tidak punya studio khusus. Seperti saya sendiri, ketika sudah mengambil gambar, saya langsung pergi ke studio foto. Nah, di studio foto saya minta kepada petugas untuk memotong film ini, langsung dicuci dan langsung dicetak. Setelah dicetak, baru saya bisa mengirim foto itu untuk melengkapi berita. Misalnya berita bencana alam, atau berita kecelakaan lalu lintas. Itu baru bisa dikirim keesokan harinya. Karena kita titipkan melalui travel waktu itu. Nah, ini suka duka ketika kita menjalankan tugas jurnalistik.
Bahkan waktu itu juga dilengkapi dengan rekaman ya. Iya, rekaman dengan menggunakan pita kaset yang kecil. Kita wawancara dengan narasumber, dengan pejabat A, pejabat B, maupun yang lainnya. Nah, beranjak ke era reformasi. Di era reformasi, ini perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat pesat sekali. Bahkan muncul Android atau handphone ya. Nah, ini kelebihannya sangat luar biasa. Seperti tadi saya katakan, ketika era 70-an, 80-an, itu membuat berita itu dengan mesin tik, mengirim foto itu melalui, sebelumnya ke studio dicetak baru dikirim. Tapi saat sudah menggunakan Android atau handphone, kita dapat mengirim berita seketika. Saat ini ada kegiatan, kita langsung cover, kita langsung foto, dan dalam hitungan detik foto itu udah nyampe di redaksi. Itu perbedaannya. Dan tetap kita juga ada rambu-rambu dalam liputan pemberitaan ini. Rambu-rambu, bila melanggar tetap kita kena sanksi. Jadi setiap berita itu harus sesuai dengan fakta yang akurat begitu ya. Karena kalau kita beritanya hoax, itu bisa berbalik kepada si wartawan yang bersangkutan. Terjadi pers delik. Artinya si wartawan bisa dituntut kalau beritanya itu berita hoax atau berita bohong. Itu. Nah, ini juga sangat berkembang terus, dan kita tetap memegang prinsip bahwa wartawan itu harus profesional, berwawasan, dan bermartabat atau beretika. Tetap kita ini jangan menjadi wartawan yang istilahnya tidak profesional, dan kita harus berani mengkritik pemerintah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Itu sudah lengkap di situ aturan-aturan main yang mengikat wartawan, termasuk kode etik jurnalistik. Nah, di era pasca reformasi, wartawan ini semakin tumbuh bagaikan jamur. Seperti dulu itu satu-satunya organisasi wartawan adalah PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Dan itu lahir tanggal 9 Februari di kota Surakarta, Solo ya. Nah, setelah reformasi bermunculanlah organisasi-organisasi di luar PWI. Tapi mereka tetap menjalankan tugas jurnalistik gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya terlepas dari berbagai wadah organisasi kewartawanan, sebenarnya sah-sah saja. Yang penting
menjalankan tugas jurnalistik dengan benar dan mengacu kepada kode etik jurnalistik yang telah ditentukan. Nah itu, makanya setelah lahir PWI, beberapa tahun silam muncul gagasan adanya HPN, Hari Pers Nasional. Nah ini Hari Pers Nasional ini tidak hanya milik PWI, tapi milik insan jurnalis dalam berbagai naungan wadah organisasi. Hanya pesan saya barangkali dalam perjalanan jurnalistik ini, karena sekarang juga berkembang media sosial gitu ya, berkembang media sosial, terkadang si wartawan juga infonya ketinggalan dengan medsos gitu. Nah, di sini wartawan tetap menjalankan tugas dengan memegang kode etik jurnalistik dan tetap bekerja profesional, berwawasan, dan beretika. Itu barangkali, Mas Bud. Tadi satu lagi, Ya. pengalaman di perusahaan medianya dari awal tuh apa saja, Pak? Oh, saya ini banyak berpindah-pindah media ya. Saya mengawali profesi jurnalistik di Harian Mandala. Harian Mandala Bandung. Kemudian dari Harian Mandala ke Harian Terbit. Ini tahunnya di Harian Mandala itu tahun 80 sampai 90-an. Kemudian dilanjut ke Harian Terbit sampai 94. Itu masuk Pos Kota Group ya. Pos Kota Group miliknya Harmoko. Kemudian saya juga membantu di Pos Film, membantu juga di majalah film. Kemudian ada salah satu media namanya Harian Pantura. Nah itu dalam kurun waktu tahun 90-an sampai tahun 2000 gitu di Harian Pantura. Nah kemudian di media lokal Kuningan pernah terbit media cetak mingguan namanya Kuningan Pos. Kuningan Pos. Tapi satu dan lain hal hanya bertahan 2 tahun tidak terbit. Dan sekarang ada media lokal yang masih bertahan, yaitu tabloid Identitas Bangsa. Itu di tengah era perkembangan media online. Sekarang hampir puluhan ya. Puluhan, bahkan mungkin kalau dihitung se-Indonesia bisa ribuan media online. Karena tiap kabupaten ada itu. Tiap kabupaten ada media online gitu ya. Nah, dari situ karena berkembang media online, Harian Mandala pun akhirnya menerbitkan media online. Setelah tidak terbit sekian puluh tahun ya, menerbitkan media online. Namanya koranmandala.com. Itu di Bandung. Di Bandung dan sampai sekarang tetap eksis dan tentunya bersaing dengan media-media online yang lain. Seperti di Bandung itu banyak sekali. Ada Ayo Bandung, ada Inilah Bandung dan sebagainya. Itu barangkali Di PWI sekarang jabatan organisasi. jabatan PWI sekarang aktif di bidang apa aja, Pak? Oh, kalau saya barangkali boleh dibilang sebagai penasehat saja. Kalau kepengurusan PWI saya di era tahun 1985 sampai 1990 sebagai ketua.